Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq al-khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga kita kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada beliau, Nabi akhir zaman, akhirul anbiya, Nabi yang tidak pernah tidur memikirkan umatnya. Baik, Al-Fakir Ardi Nurhuda dengan NPM 22106311100091 ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hadis tarbawi yang diampu oleh Ustazah Haja Debibik Nabilatul Fauzia LCMA, yaitu di sini saya akan menyampaikan kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Baik, Islam telah memuliakan perempuan dan memberikan peran penting dalam kehidupan. Sebagai manusia, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, yaitu yang paling takwalah, yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara sebagai perempuan, Islam memberikan peran sesuai dengan kodratnya, yaitu sebagai istri, ibu generasi, dan pengatur rumah. Islam menjadikan laki-laki sebagai pemimpin atas manusia termasuk perempuan dan melarang perempuan menjadi pemimpin dalam urusan kekuasaan sebagaimana sabda baginda Nabi besar Maulana sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau mendengar bahwa rakyat Persia menunjuk putra atau putri Kisra sebagai ratu mereka. Baik, di sini hadisnya ada yang itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Utsman bin Al-Haythami, hadatsana Aufun 'anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahu bikalamatin sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kadtu an alhaq bi ashabil jabal fa uqatila ma'hum qala lamma balaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahla farish kad mallaku alaihim bint Kisra qala lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan, yang artinya dari Utsman bin Haytham, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Setelah aku mampir membenarkan mereka Ashabul Jamal ini dan berperang bersama mereka, ketika sampai kabar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Lalu di sini ada penjelasan hadis.
Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, lalu ada Musnad At-Tirmizi, Musnad At-Tabrani, dan juga Sunan An-Nasa'i. Lalu Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haytham yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama aslinya yaitu Sayyidina Nafi' bin Al-Harith. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Muhammad bin Al-Muthanna untuk redaksi matan hadis seperti di atas, seperti yang tadi. Mayoritas merujuk pada Abu Bakrah. Sebab-sebab turunnya hadis ini, asbabul wurud atau sebab dituturkannya hadis ini oleh Abu Bakrah adalah ketika konflik politik meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang menjadi pemicu perang Jamal pada tahun 36 Hijriah. Posisi politik Abu Bakrah sendiri disebutkan tidak berpihak pada kedua kubu ini. Abu Bakrah tidak berpihak kepada dua kubu tersebut, kubu Sayyidah Aisyah maupun kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan mendasarkan sikapnya pada pernyataan Nabi Maulana Muhammad SAW, para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah, negeri Kisrah, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh. Buah dari konflik internal kerajaan, rupanya pembunuh sang raja adalah anak lelakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan, dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Baik, di sini ada pendapat para ulama mengenai diskusinya dalam syariat. Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut. Perempuan tidak dapat menjadi sebagai kadli atau hakim meski ada pendapat minor di kalangan mazhab Imam Maliki yang memperbolehkannya. Komentar serupa juga dapat ditemukan dalam syarah Sahih Al-Bukhari lainnya seperti Iryadus Sari karya Imam Al-Kastalani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak hanya tidak boleh menjadi qadi dalam urusan persaksian dan imamah atau kepemimpinan, pun wanita juga dilarang. Mengapa jumhur ulama berpendapat demikian? Salah satu argumen disajikan oleh Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir tentang hadis tersebut. Disebutkan bahwa suatu kaum atau golongan tidak akan sejahtera jika dipimpin perempuan karena lemahnya pemikiran perempuan. Selain itu, berdasarkan keterangan Al-Munawi, perempuan adalah aurat. Merupakan suatu pantangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin karena pemimpin perlu banyak tampak di masyarakat. Baik, nilai pendidikan yang dapat dipetik dari hadis ini adalah bukti sejarah bahwa banyak raja maupun pemuka agama perempuan, tak terkecuali dalam sejarah peradaban Islam, dalam Al-Quran sendiri dikisahkan tentang ratu dari negeri Sabah yang digambarkan memimpin kerajaan besar dan memiliki kebijaksanaan. Sebagaimana juga asbabul wurud hadis Abu Bakar tadi, latar belakangnya adalah kepemimpinan Aisyah, Sayyidatuna Aisyah. Ulama hadis sepakat bahwa Sayyidatuna Aisyah adalah ulama perempuan yang banyak meriwayatkan hadis dan pendapatnya dirujuk oleh kaum pria. Meski di masa selanjutnya secara jumlah pemimpin atau pemuka agama
perempuan sangat minor sekali dibanding penguasa, ulama, atau intelektual pria. Sejarah tersebut menunjukkan perempuan boleh dan mampu menjadi perempuan, baik itu dalam hal agama maupun pemerintahan. Sebagai jalan tengah ditawarkan pemahaman bahwa kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi, maupun pemerintahan. Tidak ada pembedaan baik pria maupun wanita. Kelayakan menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Namun dalam kasus perwalian, imam sholat, juga keluarga, perempuan tidak dapat memimpin karena ia adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh syariat. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Telah selesainya penyampaian Al-Fakir tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hadis. Minta maaf, minta redho bila ada banyak kekurangan, karena itu datangnya dari diri saya sendiri. Mohon dimaafin. Cukup sekian dan terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.